Ya, pemirsa, Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan Polda Sulawesi Selatan dan Barat sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Dan untuk mengetahui tanggapan KPK terkait penetapan itu, kita bergabung bersama reporter Pramadika Samudra yang berada di gedung KPK. Selamat pagi, Prama. Apakah sudah ada keterangan resmi dari KPK terkait penetapan Abraham Samad sebagai tersangka? Ya, dia sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun dari Abraham Samad selaku pribadi kepada media yang berada di lingkungan KPK. Namun dari informasi yang kami dapatkan dapat dipastikan bahwa Abraham Samad memang berada di dalam gedung KPK. Ia tiba sekitar 10 pagi tadi dan langsung memasuki gedung basement di gedung C1 ini tanpa memberikan keterangan sedikit pun kepada wartawan. Terkait dengan kasus ini, penetapan tersangka Abraham Samad sebagai penyalahguna atau pemalsuan dokumen administrasi, memang pada 8 Februari lalu telah datang mantan Ketua MK Mahfud MD yang membahas soal pelaporan Abraham Samad kepada Bareskrim Mapolda Sulawesi Selatan dan Barat ini. Ia mengatakan, Mahfud MD mengatakan bahwa seharusnya penegak hukum dapat membedakan dua kriminal, yaitu antara mala inse dan mala prohibita. Dan kasus Abraham Samad ini termasuk dalam mala prohibita, yang dapat diartikan adalah penyalahgunaan kewenangan atau kesalahan hukum tanpa merugikan orang lain. Dan ini dikarenakan pengurusan administrasi tidak merugikan siapapun dan meskipun melanggar peraturan dalam undang-undang. Dan jika ini nantinya dipidanakan, maka dapat dipastikan menurut Mahfud MD ini adalah sebuah tindak kriminalisasi yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, khususnya di Polda Sulawesi Selatan dan Barat ini. Dias. Iya, tentang mala prohibita memang sudah dikatakan oleh Mahfud MD ya, Prama ya. Apakah ada informasi untuk para rekan-rekan pers yang ada di KPK? Nanti akan ada konferensi pers yang diadakan oleh Johan Budi atau semacamnya di KPK? Ya, hingga saat ini memang belum ada kepastian kapan KPK akan melakukan konferensi pers maupun Abraham Samad secara pribadi akan berbicara kepada media di gedung KPK. Kami juga tadi sempat memberikan pesan singkat kepada juru bicara atau Deputi Pencegahan KPK Johan Budi terkait dengan kasus ini. Namun hingga saat ini belum ada balasan baik dari Johan Budi maupun seluruh pimpinan KPK lainnya termasuk Abraham Samad. Namun seperti biasanya memang dibutuhkan beberapa waktu untuk para pimpinan membahas hal ini, seperti pada sebelumnya penetapan tersangka Bambang Wijayanto dan juga yang lainnya memang membutuhkan beberapa waktu untuk nantinya pimpinan yang biasanya diwakilkan oleh Deputi Pencegahan Johan Budi melakukan konferensi pers di gedung KPK. Hingga saat ini bisa dikatakan memang situasi masih cukup normal di gedung KPK, di mana para karyawan bekerja seperti pada biasanya dan tidak ada perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penetapan Abraham Samad sebagai tersangka di Polda Sulsel Barat ini. Namun yang membedakan adalah saat ini memang begitu cukup banyak para awak media yang menunggu kepastian terhadap tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan. Sebelumnya memang Johan Budi mengatakan bahwa setiap pimpinan KPK merupakan penegak hukum yang patuh terhadap hukum. Namun apakah pemanggilan Abraham Samad pada 20 Februari nanti atau pada Jumat nanti akan dipenuhi oleh Abraham Samad selaku Ketua KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut, karena memang dikatakan sendiri bahwa mereka meyakini ini merupakan kriminalisasi, namun di sisi lain mereka adalah penegak hukum yang taat hukum. Dan apakah nantinya Abraham Samad akan memenuhi panggilan tersebut, kita masih menantikannya di sini. Untuk sementara demikian, Dias. Baik, kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Terima kasih Prama atas laporan Anda. Pramadika Samudra melaporkan dari gedung KPK Jakarta Selatan.